Perkenalkan, nama saya Aprilia Boe dengan NIM 1906040018. Saya dari kelompok 9. Kami akan memaparkan materi mengenai penentuan besarnya sampel untuk menentukan perkiraan rata-rata dan total. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai alasan perlunya stratifikasi, arti sampling acak berlapas, dan perkiraan interval untuk rata-rata dan total. Nah, dalam sampling acak sederhana, pengambilan elemen sampel dilakukan secara acak dan harus memberikan hasil yang representatif. Artinya kesalahan samplingnya kecil asalkan populasinya relatif homogen dan tidak begitu bervariasi. Nah, apabila populasinya sangat bervariasi atau heterogen, maka pada keadaan inilah perlu dilakukan stratifikasi, yaitu dipecah atau dibagi menjadi kelompok yang lebih kecil, yang disebut stratum. Pengambilan acak berlapis adalah pemilihan sampel dengan cara membagi populasi dari populasi heterogen ke dalam kelompok-kelompok yang homogen yang disebut stratum. Nah, kemudian dari stratum inilah dapat diambil sampel secara acak. Apapun teknik sampling yang kita pergunakan, itu tingkat ketelitian suatu perkiraan sangat bergantung pada besarnya sampel. Seperti di dalam sampling acak berlapis, penentuan besarnya sampel itu ditentukan oleh 3 hal, yaitu yang pertama tingkat variasi atau heterogenitas populasi dari mana sampel itu diambil. Yang kedua, besarnya tingkat keyakinan untuk menjamin bahwa nilai parameter yang diperkirakan itu akan terletak dalam suatu interval tertentu. Yang ketiga, besarnya kesalahan sampling yang akan ditolerir. Besarnya kesalahan sampling yang dinyatakan dalam persentase itu harus kita ubah lagi ke dalam bentuk proporsi. Misalnya, KS-nya tak lebih dari 8%. Maka ini berarti KS sama dengan 8/100 sama dengan 0,08. Untuk selanjutnya kita sebut KS ini sama dengan B, yaitu sama dengan 0,08. Nah, misalnya di dalam memperkirakan suatu parameter, katakanlah U sama dengan rata-rata sebenarnya, kesalahan sampling tak lebih dari B, artinya jarak nilai perkiraan yaitu X bar ST terhadap U tak boleh melebihi batas atas kesalahan sampling. Ini dengan tingkat keyakinan 95%, kita mengkehendaki B-nya itu sama dengan set alfa per 2 dikali sigma X bar kuadrat. Sama dengan dikali sigma X bar ST. Kenapa di sini sama dengan 2? Karena ini yang kita gunakan tingkat keyakinannya 95%. Sehingga Z alfa per 2-nya jika dilihat dalam tabel distribusi normal itu sama dengan 1,96. Di sini dibulatkan menjadi 2. Di mana dengan keterangan B-nya ini merupakan batas atas kesalahan sampling. Sementara di sini B-nya ini merupakan batas atas kesalahan sampling. Sigma X bar ST kuadrat itu varian sebenarnya dari X bar ST. Sigma X bar ST kuadrat itu sama dengan akar dari sigma X bar ST kuadrat sama dengan standar error dari X bar ST. Nah, kemudian diperoleh persamaan di bawah. Sigma kuadrat I itu sama dengan varian sebenarnya dari stratum I. Di sini kita mempunyai persamaan sigma X bar ST kuadrat itu sama dengan B kuadrat per 4. Walaupun kita sudah memiliki persamaan tersebut, kita belum bisa mencari nilai N. Sebelum kita mengetahui hubungan antara N dengan N1, N2, sampai NK,
Sebab kalau samping acak berlapis itu, N-nya itu sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai K dari Ni, di mana Ni ini merupakan stratum. Nah, ada beberapa cara untuk mengalokasikan N ke setiap stratum. Akan tetapi, walaupun demikian, Ni itu sama dengan Ni stratum KI pasti merupakan pecahan dari N. Dan untuk pembahasan berikutnya, misalkan pecahan dari N ini kita beri simbol baru yaitu WI. Jadi bisa kita tulis Ni sama dengan N dikali WI, di mana I-nya itu dari 1 sampai seterusnya sampai K. Dengan N sama dengan NWI, kita bisa mencari N dengan menggunakan persamaan sigma X bar ST kuadrat itu sama dengan B kuadrat per 4. Jika apabila D-nya itu sama dengan B kuadrat per 4, maka 1 per N kuadrat sigma NI kuadrat dikali NI kurang NWI per NI dikali sigma I kuadrat per NWI itu sama dengan B kuadrat per 4 sama dengan D. Selanjutnya, sigma I kurang NWI per NI dikali sigma I kuadrat per NWI sama dengan N kuadrat dikali D. Sigma NI kuadrat kali NI kali sigma I kuadrat per NI kali NWI kurang sigma NI kuadrat dikali NWI dikali sigma I kuadrat per NI dikali NWI sama dengan N kuadrat kali D. Selanjutnya sigma NI kuadrat dikali sigma I kuadrat per NWI kurang sigma NI dikali sigma I kuadrat sama dengan N kuadrat dikali D. Kemudian sehingga diperoleh persamaan untuk mencari sampelnya itu kita peroleh sama K dikali NI kuadrat dikali sigma I kuadrat per WI dibagi dengan N kuadrat kali D tambah dengan 1 sampai K dari NI dikali sigma I kuadrat. Dengan D-nya itu sama dengan D tambah B kuadrat per 4. Ini N untuk memperkirakan rata-rata. Selanjutnya, penentuan besarnya sampel untuk membuat perkiraan total itu tinggal kita gantikan ini sigma T topi kuadrat sama dengan N kuadrat dikali sigma X bar ST. Dengan jalan yang sama, dapat kita peroleh N untuk memperkirakan total dengan tingkat keyakinan 95% dengan batas kesalahan sampling itu B. Kita peroleh persamaan untuk mencari ini perkiraan total, di mana N-nya sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai K dari NI kuadrat dikali sigma I kuadrat per WI dibagi dengan N kuadrat dikali D tambah sigma I sama dengan 1 sampai K dikali NI dikali sigma I kuadrat. D-nya itu D tambah dengan D tambah B kuadrat sama dengan 4N kuadrat. Ini untuk memperkirakan total. Baik untuk memperkirakan rata-rata maupun total, besarnya sampel itu sangat tergantung pada varian stratum I dan pecahan dari WI. Nilai sigma kuadrat apabila tak diketahui dan dalam prakteknya memang tidak diketahui, bisa dipergunakan sigma kuadrat dari hasil penelitian sebelumnya atau dengan SI kuadrat yang dihitung langsung dengan sampel sembarang.
Artinya, besarnya sampel sembarang saja atau berdasarkan anggapan yang cukup mendekati kenyataan, anggapan ini bisa didasarkan atas pengalaman. Mengenai WI akan dibahas selanjutnya akan dibahas contoh soal oleh teman saya. Sekian dan terima kasih. Edel, stop. Contoh soal yang pertama masih menggunakan data dari contoh soal 4.1, misalnya berdasarkan penelitian sebelumnya diketahui yaitu varians 1 kuadrat sama dengan 25, varians 2 kuadrat sama dengan 225, dan varians 3 kuadrat sama dengan 100. Berapa besarnya sampel untuk memperkirakan U kalau WI sama dengan 1/3, I sama dengan 1, 2, dan 3, artinya sampel untuk setiap stratum sama besarnya. Batas kesalahan sampling B sama dengan 2 jam dan tingkat keyakinan 2 jam. Pemecahan B sama dengan 2, varians X bar ST sama dengan 2, atau varians X bar ST sama dengan 1. Oleh karena D sama dengan B kuadrat per 4 sama dengan 2 kuadrat dikali 1 per 4 sama dengan 1, N1 sama dengan 155, N2 sama dengan 62, N3 sama dengan 93, maka sigma I sama dengan 1 sampai 3, NI kuadrat varians I kuadrat per WI sama dengan NI kuadrat varians 1 kuadrat per WI ditambah N kuadrat N2 kuadrat varians 2 kuadrat per W2 ditambah N3 kuadrat varians 3 kuadrat per W3 sama dengan 155 kuadrat dikali 25 dibagi 1/3 ditambah 62 kuadrat dikali 225 per 1/3 ditambah 93 kuadrat dikali 100 per 1/3 sama dengan 24.025 dikali 75 ditambah 3.844 dikali 675 ditambah 8.649 dikali 300 sama dengan 6.991.275. Sigma I sama dengan 1 sampai 3, NI varians I kuadrat sama dengan N1 varians 1 kuadrat ditambah N2 varians 2 kuadrat ditambah N3 varians 3 kuadrat sama dengan 155 dikali 25 ditambah 62 dikali 225 ditambah 93 dikali 100 sama dengan 27.123. N2 kuadrat N kuadrat D sama dengan 130 kuadrat dikali 1 sama dengan 96.100. N sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai 3 NI kuadrat varians I kuadrat per WI dibagi N kuadrat D ditambah sigma I sama dengan 1 sampai 3 NI varians I kuadrat sama dengan 6.991.275 per 96.100 ditambah 27.125 sama dengan 6.991.275 per 123.225 sama dengan 56,7 atau dibulatkan menjadi 57. Jadi besarnya sampel N sama dengan 57, NI sama dengan NWI sama dengan 57 dikali 1/3 sama dengan 19, artinya N1 sama dengan N2, N2 sama dengan N3 sama dengan 19. Setiap stratum harus disampel acak sebanyak 19 rumah tangga. Berikutnya masih menggunakan data dari contoh soal 4.1 dan 4.4. Berapa besarnya sampel untuk memperkirakan jumlah jam melihat siaran televisi bagi seluruh rumah tangga. Kalau batas atas kesalahan sampling B sama dengan 400 jam, tingkat keyakinan 95%, WI sama dengan 1/3, di mana I sama dengan 1,2,3. Varians 1 kuadrat sama dengan 25, varians 2 kuadrat sama dengan 225, dan varians 3 kuadrat sama dengan 100. Pemecahannya D sama dengan B2 kuadrat per 4N kuadrat sama dengan 400 kuadrat per 4N kuadrat sama dengan 40.000 N kuadrat, di mana sigma I sama dengan 1 sampai 3 NI varians I kuadrat per WI sama dengan 6.991.275 dari contoh soal yang keempat, dan juga di mana sigma I sama dengan 1 sampai 3 NI varians I kuadrat sama dengan 27.125 dari contoh soal 4.4. N2 kuadrat D sama N kuadrat D sama dengan N kuadrat kali 40.000 per N kuadrat sama dengan 40.000. N sama dengan
sigma I sama dengan 1 sampai 3 NI kuadrat varians I kuadrat per WI bagi N kuadrat D tambah sigma I sama dengan 1 sampai 3 NI varians I kuadrat sama dengan 6.991.275 per 40.000 tambah 27.125 sama dengan 104,2 atau dibulatif menjadi 105. Jadi NI sama dengan 1/3 kali N sama dengan 1/3 kali 105 sama dengan 35. Artinya untuk membuat perkiraan total atau jumlah jam melihat siaran televisi bagi seluruh rumah tangga dengan kesalahan sampling 400 jam, setiap stratum harus diambil sampel acak sebanyak 35 rumah tangga.